Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program atau trik menggunakan CMD bagaimana menyembunyikan dan menimbulkan folder yang ingin kita sembunyikan. Oke, adapun di sini adalah program yang akan saya hapus. Script kodenya adalah pause. Pause ini saya hapus agar nanti di setiap kali kita menjalankan programnya tidak meminta kita untuk menekankan sesuatu tombol agar program berjalan dengan baik. Oke, sekarang saya hapus programnya, script pause-nya. Kemudian di sini echo off untuk tidak menimbulkan pesan di CMD seperti ini. Jika kita buat echo off seperti ini, maka apa yang kita tuliskan tidak ditampilkan di jendela CMD. Jadi CMD-nya tidak menampilkan apa-apa. Sementara jika kita bikin echo on, nah akan memunculkan pad atau lokasi sedang program dijalankan seperti itu. Jadi saya buat echo off, saya gunakan echo off agar tidak ditampilkan seperti ini, tampilannya seperti ini. Oke, kemudian color 20 itu merubah warna pada CMD menjadi background hijau, tulisan warna hitam. Oke, kemudian echo yang ini, saya copy saja. Oke, sekarang untuk melanjutkan pembahasan berikutnya yang tadi, echo ini bagaimana fungsinya di CMD, dan kita pasti seperti ini. Sekarang kita enter. Nah, jadi echo itu adalah cuma untuk menampilkan apa yang kita ketik di CMD, ya. Cuma di CMD gitu aja. Jadi echo ini tidak tugasnya cuma menampilkan kata-kata sesudah kata echo. Oke, ini sama menampilkan tanda sama dengan saja. Ini juga sama menampilkan pesan menyembunyikan review folder. Kemudian ini juga sama. Nah, ini juga pesannya sama. Oke, lalu di sini kita hapus saja. Ini adalah program inti kita yang akan kita gunakan untuk menyembunyikan dan menimbulkan folder yang kita ingin sembunyikan dan kita ingin timbulkan. Sekarang kita tengok lokasi foldernya ialah di local D, kemudian di sini dia local D test folder. Nah, ini adalah folder yang akan kita uji sebagai folder yang akan kita sembunyikan dan kemudian yang akan kita timbulkan. Nah, ini adalah programnya. Kemudian ini adalah program yang akan kita buat. Selanjutnya program ini karena tugas programnya ada dua, jadi kita akan simpan programnya menjadi dua file. Satu file nanti cuma untuk menyembunyikan, sedangkan yang satu lagi kita simpan sebagai file yang berbeda, yang lainnya berfungsi untuk menimbulkan folder yang sudah kita sembunyikan. Jadi nanti kita tinggal klik saja programnya, nanti akan secara otomatis berjalan di komputer kita. Oke, ini adalah scriptnya, tidak saya rubah lagi dan tidak saya edit lagi. Kemudian ini adalah program untuk menyembunyikan, ya, yang ini karena ini tandanya tanda plus, jadi tanda plus di sini kita buat di sini. Ini adalah untuk menyembunyikan folder. Nah, yang ini adalah lokasi folder kita. Foldernya berada di local D, kemudian ini nama foldernya. Nama folder ini harus sama dengan yang ditulis di sini. Ini tidak boleh berbeda. Oke, sekarang kita akan simpan file ini. Kita akan simpan di local D. Kita buat save as. Kita buat di dokumentasi belajar program di sini. Ini saya nyimpannya di sini. Kita buat saja nama programnya A. Nama programnya A menyembunyikan. Menyembunyikan. Dan folder. Oke, jangan lupa ekstensinya adalah .web. Oke, nah kita cek programnya berada di dokumentasi belajar program. Kita buat sort by name. Oke, ya. Ini dia menyembunyikan folder. Nah, oke, dengan scriptnya seperti ini ya, plus, tanda plus ya.
Oke, sekarang kita akan tes programnya. Yang ini kita jalankan, klik kanan, kemudian open. Jika kita open maka akan menyembunyikan test folder. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan test folder. Oke, sekarang kita open. Nah, seperti itu. Selanjutnya karena ini lokalnya lokal D yang sudah aktif kita gunakan, kita perlu merefresh ulang untuk melihat hasilnya. Nah, sekarang foldernya sudah tersembunyi. Oke, setelah sudah tersembunyi, kemudian kita akan membuat program untuk menimbulkannya kembali. Jadi dalam software dalam menggunakan Notepad ini, dengan script ini kita cukup menggantikan tanda plus dengan tanda minus. Nah, oke, tanda plus, tanda minus untuk menampilkan tanda plus untuk menyembunyikan. Oke, dasar. Kemudian kita akan gantikan karena kita bertujuan untuk menampilkan folder yang sudah kita sembunyikan tadi, kita ganti dengan tanda minus. Nah, sekarang filenya akan kita simpan di file yang berbeda. Nah, karena scriptnya kita ganti, sekarang kita buat folder yang file yang berbeda, sehingga kita nanti tinggal menjalankannya, tinggal klik saja, tidak perlu lagi mengedit program yang kita tulis ulang. Kita buat ini namanya menampilkan. Nah, menampilkan folder A, menampilkan folder, jangan lupa ekstensinya adalah .pad. Nah, ini adalah program set yang kita buat. Selanjutnya program ini kita akan jalankan, kita akan uji yang menampilkan folder ini apakah dia berjalan dengan baik atau tidak. Sekarang kita akan klik kanan, open. Nah, saat kita akan open maka akan memunculkan folder yang sebelumnya kita sembunyikan, yaitu nama folder ialah test folder. Kita open. Nah, sekarang test foldernya sudah muncul, atau folder yang kita jadikan sebagai bahan dicoba untuk menyembunyikan dan menampilkan folder sudah berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini kita berhasil membuat program menampilkan dan menimbulkan folder. Lalu jika kita ingin melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu membuat shortcut di jendela di desktop atau di jendela desktop, kita bisa membuatnya dengan menggunakan send to desktop. Nah, send to desktop dan create shortcut. Lalu tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya ini adalah agar saat kita membutuhkan untuk menjalankan dua program ini, menampilkan dan menyembunyikannya, bisa kita langsung jalankan di jendela di desktop tanpa harus kita membuka Windows Explorer seperti ini ya, kemudian baru kita jalankan seperti ini. Nah, ini kurang efektif. Jadi cara tahap berikutnya kita bisa atasi masalah ini dengan membuat shortcut di jendela desktop. Oke, sekarang kita akan buat shortcutnya. Caranya klik kanan, kemudian send to, kemudian pilih desktop, create shortcut. Nah, ini adalah program shortcut yang baru muncul. Oke, sekarang kita buat yang shortcut berikutnya, atau kita bisa langsung edit yang ini. Dan tampilannya mirip dengan yang seperti ini. Untuk tampilan ini bisa kita ganti dengan cara klik icon atau shortcut yang kita buat barusan di desktop, klik kanan, kemudian kita rubah propertiesnya. Di sini saya cuma merubahnya satu saja, yaitu atau dua saja, nama kemudian icon. Saya ganti icon terlebih dahulu. Saya ganti dengan komputer, gambar komputer atau gambar media juga bisa. Nah, kemudian saya apply, maka tampilannya sudah berubah. Lalu kita bisa ganti namanya atau rename menjadi menampilkan saja, misalnya A menampilkan. Nah, seperti ini. Lalu setelah jadi ikonnya, shortcutnya, kita akan uji scriptnya, shortcutnya. Tadi kita sembunyikan terlebih dahulu, kita jalankan shortcut sembunyikan. Nah, folder test foldernya yang di sini kita refresh ulang dan melihat hasilnya.
Nah, sudah tersembunyi, kemudian kita akan menggunakan shortcut tadi untuk menampilkannya. A menampilkan, akun kanan kita open. Nah, sekarang test foldernya muncul kembali. Oke, lalu kita buat kembali untuk program menyembunyikannya dengan cara yang sama. Caranya buka kembali file program yang kita buat, yang file ekstensi tadi, kita klik kanan, kemudian pilih send to desktop dan create shortcut. Nah, kita muncul shortcut baru di jendela desktop. Oke, selanjutnya kita rubah propertiesnya. Properties, kita pilih ikonnya, kita rubah ikonnya menjadi seperti ini, flashdisk bisa, dan kita apply. Oke, ini nanti akan berubah seperti oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan lihat hasilnya apa yang kita kerjakan. Ini adalah folder yang kita otak tadi. Nah, menyembunyikan kita ganti namanya A, kita petikkan dengan ini. Oke, sekarang kita akan menjalankan yang ini, yang berfungsi untuk menyembunyikan. Nah, kita refresh apanya, local disknya. Nah, sekarang folder yang sudah kita buat program tadi sudah tersembunyi dan tidak bisa dilihat lagi. Selanjutnya ini bisa kita lihat, walaupun disini kita buat view, kita pilih menu option view, hidden view ini tidak bisa menampilkan folder yang kita sudah sembunyikan dengan CMD tadi. Oke, demikian tutorial cara menyembunyikan dan menampilkan folder dan membuat suatu program dengan menggunakan CMD. Karena saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.